Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah tentang Nabi Lut, seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaum Sodom yang penuh kemaksiatan. Kisah ini diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Quran, kitab tafsir, dan sejarah Islam. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Lut adalah putra Nabi Harun, adik Nabi Ibrahim. Lut dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul pada saat Nabi Ibrahim masih hidup. Bahkan Nabi Lut pernah menyertai Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestina. Dengan demikian, Nabi Lut banyak mengenyam pendidikan serta ajaran suci dari pamannya. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Kaum Sadum atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom adalah kaum yang menyimpang dari jalan Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji, seperti merampok, menganiaya, dan berzina sesama jenis. Mereka juga tidak mau menerima tamu dengan baik, bahkan seringkali mereka memaksa tamu-tamu mereka untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Nabi Lut senantiasa mengingatkan dan menasihati kaumnya agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ia juga mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Lut. Mereka malah mengejek, menghina, dan mengancam Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Mereka juga menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku tidak takut akan azabnya. Nabi Lut merasa sedih dan kesal dengan sikap kaumnya yang sombong dan durhaka itu. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditolong dari kaum yang fasik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Lut dan mengutus 2 malaikat berwujud tampan untuk menemuinya. Malaikat-malaikat itu datang dengan membawa kabar gembira bahwa Nabi Lut dan keluarganya akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diturunkan kepada kaum Sodom. Malaikat-malaikat itu juga datang dengan membawa kabar buruk bahwa istri Nabi Lut tidak akan diselamatkan karena ia termasuk orang-orang yang kafir dan munafik. Istri Nabi Lut tidak mendukung suaminya dalam berdakwah dan malah berselingkuh dengan kaum Sodom. Ia juga memberitahu kaum Sodom tentang kedatangan 2 tamu tampan itu sehingga mereka berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut untuk mencoba memperkosa mereka. Nabi Lut merasa khawatir dan takut dengan niat jahat kaumnya itu. Ia berusaha melindungi tamu-tamunya dari gangguan kaum Sodom. Ia bahkan menawarkan anak-anak perempuannya untuk dinikahi oleh kaum Sodom agar mereka meninggalkan perbuatan homoseksual itu. Namun, kaum Sodom tetap ngotot dan memaksa masuk ke rumah Nabi Lut. Di saat genting itu, malaikat-malaikat itu menenangkan Nabi Lut dan menyatakan identitas mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga memberitahu Nabi Lut bahwa mereka datang untuk menghancurkan kaum Sodom dengan azab yang pedih. Mereka memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk keluar dari kota itu pada malam hari dan tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun. Nabi Lut pun menuruti perintah malaikat-malaikat itu dan membawa keluarganya keluar dari kota Sodom. Namun, istri Nabi Lut tidak taat dan menoleh ke belakang saat azab itu turun. Ia pun ikut binasa bersama kaum Sodom. Azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom adalah hujan batu yang membara yang menghujani mereka dari langit. Seluruh kota Sodom pun luluh lantak dan tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nabi Lut dan keluarganya. Demikianlah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang penuh hikmah dan pelajaran. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa faedah, antara lain, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti ajaran-ajaran para nabi dan rasulnya. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, terutama perbuatan homoseksual yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghormati tamu-tamu yang datang ke rumah kita dan tidak mengganggu mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mendukung dan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama keluarga dan kerabat kita sendiri. Kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menentang atau meragukan keputusannya. Semoga kisah Nabi Lut ini dapat menambah wawasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Dzaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.